Oke, movie lovers, balik lagi sama gue, Play the Movie. Yup, so kali ini gue bakal ngebahas film yang menjadi sejarah dari tembok Cina. Jadi film ini dikisahkan dan diawali oleh dua tentara bayaran yang ditawan di sana. Dan lawan mereka sebenarnya bukan pasukan Cina, melainkan monster-monster ganas yang berusaha menerobos masuk ke tembok Cina. Ya guys, bakar rokok dulu. Oke, kita lanjut. Jadi tembok Cina ini dengan panjang yang lebih dari 8.850 km dan membutuhkan waktu lebih dari 1.700 tahun untuk membangunnya. Legenda mengatakan tembok Cina dibangun untuk melindungi dari suatu bahaya, dan inilah kisahnya. Di abad pertengahan terlihat 5 tentara bayaran dari Eropa sedang dikejar oleh suku Bugim. Mereka berhasil mengalihkan perhatian musuhnya dengan melepaskan kuda ke arah yang berlawanan. 21 orang sudah terbunuh dan mereka sudah berkuda selama 6 bulan lamanya. Mereka ini harus pergi ke utara untuk mendapatkan sesuatu yang mereka cari. Lalu tiba-tiba saja makhluk misterius menyerang 3 orang tewas dan hanya tersisa William dan juga Tovar. Mereka ini berhasil membunuh makhluk misterius tersebut. Dan potongan makhluk itu dibawa agar mereka bisa mencari tahu makhluk apa itu sebenarnya. Perjalanan dilanjutkan kembali dan suku bukit mengejar mereka berdua. Sampai akhirnya mereka tiba di tembok besar Cina yang dijaga oleh pasukan Orda tanpa nama. Mereka berdua pun memilih menjadi tawanan di sana daripada harus kembali dan dibunuh oleh suku bukit. Mereka berdua memberitahu potongan tangan dari makhluk yang menyerangnya. Komandan Lin bertanya di mana mereka bertemu dengan makhluk tersebut. William mengatakan bahwa ia melihatnya di daerah pegunungan 2 hari yang lalu. Ternyata mereka sudah tahu dan mewaspadai gerak-gerik dari makhluk tersebut. Mereka tidak percaya William membunuh makhluk itu seorang diri. Dan Komandan Lin menginginkan agar mereka ini dibunuh, agar rahasia Orda tanpa nama tidak bocor keluar. Tapi Wang, si ahli strategi, ingin mereka tetap hidup, karena mungkin saja mereka bisa memberikan informasi yang sangat berguna. Ternyata tembok Cina dibangun sebagai benteng untuk melawan Tao Te, yaitu makhluk yang dibunuh oleh si William tadi. Orda tanpa nama memperkirakan Tao Te akan menyerang 9 hari lagi. Tapi ini jauh lebih cepat dari dugaan mereka. Wang mengatakan informasi dari mereka berdua sangatlah penting. Karena itu alasan mereka saat ini tidak dibunuh. Jenderal Xiao bilang sudah 60 tahun mereka mempersiapkan ini dari hari peperangan, akhirnya hari ini pun datang juga. Tugas pasukan dibagikan berdasarkan warna baju yang mereka kenakan. Hitam yakni pasukan darat, merah pemanah, ungu pasukan jarak dekat, dan biru pasukan yang berani mati. Mereka semua tampak gugup melawan Tao Te dan tiba-tiba saja jutaan Tao Te menyerang. Serangan jarak jauh langsung diluncurkan. Tao Te akan langsung mati jika matanya tertusuk. Dan kini giliran pasukan biru yang menyerang Tao Te. Si Tao Te ini mempunyai ratu yang dijaga ketat oleh pasukannya. Sang ratu inilah yang memerintahkan pasukannya. Mereka mulai menaiki tembok Cina, kini giliran pasukan ungu yang menyerang. William dan Tovar dilepaskan ikatannya oleh Ballard, dan William langsung membantu salah satu pasukan yang diserang. 3 Tao Te berhasil dibunuh oleh William. Sang ratu yang sangat cerdas dan sudah membaca situasi menarik mundur semua pasukannya. Jenderal Xiao memuji aksi William dan Tovar, mereka berdua pun sudah dipersilakan untuk beristirahat. Peng berterima kasih karena William sudah menyelamatkannya. Jenderal Xiao berkata, kini Tao Te jauh lebih cerdas dibandingkan 60 tahun yang lalu. Ternyata tujuan William dan Tovar adalah mencari bubuk hitam, yaitu senjata paling berbahaya di abad itu. Begitupun juga dengan Ballard. 25 tahun yang lalu dia juga dibayar untuk tujuan yang sama, yakni mendapatkan bubuk hitam. Mereka tidak ingin berlama-lama di sana. Ketika bubuk hitam itu ditemukan, mereka akan segera pulang untuk menerima bayaran. William dan Tovar sudah berganti baju dan disambut oleh Orda tanpa nama. Jenderal Xiao berterima kasih atas keberanian mereka.
Dan Jenderal Xiao ingin melihat lagi kemampuan memanah William. Di Orda Tanpa Nama hanya Lin dan Wang yang bisa berbahasa Inggris. Lin diajari bahasa Inggris oleh Ballard. Dan William menceritakan bahwa dirinya sudah melalui banyak pertempuran hanya karena uang dan makanan. Lin pun mengajaknya ke tembok Cina dan mencoba menyuruh William melakukan tugas pasukan biru. Lin bilang pertempuran Orda Tanpa Nama bertujuan untuk kepercayaan, bukan untuk uang ataupun makanan. Tapi William bilang ia bisa hidup hari ini karena ia tidak dipercaya oleh siapapun. Dan pada malam harinya Ballard menunjukkan bubuk hitam yang dicurinya dari Wang. Ballard mengajak mereka mencuri persediaan bubuk hitam dan kabur dari sana tepat pada saat serangan terjadi. Karena pada saat itu banyak pasukan yang meninggalkan pos penjagaannya. Wang memanggil William dan Tovar. Wang mengatakan bahwa batu magnet yang dibawa William sangat mungkin akan berguna untuk pertempuran. Ternyata Tao Te berasal dari meteor yang menghantam daratan Cina 20 abad yang lalu. Meteor ini dipercaya sebagai hukuman dari langit atas keserakahan Kaisar Cina yang membuat seluruh daratan Cina menderita. Tao Te ini akan bangkit setiap 60 tahun sekali untuk menghukum manusia-manusia yang serakah. Tao Te memakan apapun dan akan diberikan kepada sang ratu untuk berkembang biak. Jika Tao Te berhasil menerobos masuk ke ibu kota dan mendapatkan makanan dari 2 juta penduduk di sana, maka dunia ini sudah tidak akan terselamatkan lagi. Di lain tempat, pasukan Menara Barat diserang Jenderal Xiao dan Komandan Lin menyiapkan pasukannya untuk bertempur. Ternyata mereka telah dijebak bukan hanya satu Tao Te, tapi ada banyak Tao Te di belakang mereka dan Jenderal Xiao terkena gigitannya. Xiao yang sudah sekarat mengangkat Lin sebagai jenderal baru. Dan Xiao pun akhirnya tewas. Shen, utusan dari istana, membawa catatan perang yang berusia 900 tahun, dan dulu banyak Tao Te yang berhasil dibunuh karena batu magnet seperti yang dibawa oleh William. Magnet itu bisa membuat Tao Te menjadi tidak agresif dan tidak bisa mendengar instruksi dari sang ratu. William memiliki ide untuk membuktikan kebenaran magnet tersebut dengan cara menangkap Tao Te layaknya menangkap paus. Ia menggunakan kail tombak. Tovar tidak ingin William membantu Orda Tanpa Nama karena tujuan mereka hanya mencari bubuk hitam. Bius yang sangat kuat dioleskan Wang ke setiap tombak dan pertempuran pun dimulai. Di lain tempat, Tovar dan Ballard siap untuk kabur, tapi Tovar tidak bisa meninggalkan William sendirian. Sementara William masih bingung antara kabur atau membantu para pasukan. Kail tombak pun berhasil ditembakkan, beberapa Tao Te berhasil ditusuk. Tapi dengan mudah mereka melepaskannya. Hanya tersisa satu Tao Te. William pun datang untuk membantu. Butuh waktu lebih lama sampai bius benar-benar bekerja. Cincin api ditembakkan untuk melindungi kawanan yang lainnya, dan karena kail akan terlepas. William terpaksa turun ke bawah. Beberapa Tao Te berhasil menerobos cincin api. Tovar pun datang membantu William. Lin membantu mereka berdua dengan menggunakan bubuk hitam. Pasukan pun datang membantunya, tapi William tidak sadarkan diri. William dan Tovar berhasil selamat. Lin bilang dia menggunakan senjata berbahaya yaitu bubuk hitam untuk menyerang Tao Te. Lin meminta William untuk melupakan soal bubuk hitam, karena bubuk itu diincar oleh manusia yang serakah. Wang mencoba mendekatkan magnet ke Tao Te dan Tao Te langsung tertunduk diam. Sesuai perintah Kaisar Cina, jika ada Tao Te yang berhasil ditangkap hidup, harus segera dikirimkan ke ibu kota. Shen pun membawa mereka pergi. Tovar bilang William hanyalah seorang pencuri, pembohong, dan pembunuh, jadi gak usah berlagak sok sebagai seorang pahlawan. Semua pasukan dikerahkan ke tembok Cina karena ada pergerakan dari Tao Te. Tovar dan Ballard mengambil kesempatan ini untuk kabur tanpa William. Mereka menghancurkan gudang untuk mengambil senjata dan bubuk hitam. William pun berusaha menghentikan mereka. William menyadari pertarungannya selama ini hanyalah keserakahan. William ingin melakukan sesuatu yang lebih berharga. Di lain tempat, ternyata serangan Tao Te hanyalah sebuah pengalihan selagi mereka menyerang Tao Te, yang lain menggali terowongan agar bisa menembus tembok besar Cina. Orda Tanpa Nama harus tiba di ibu kota sebelum Tao Te menyerang. Mereka berencana menggunakan balon agar bisa sampai dalam waktu 6 jam. Meskipun cara ini sangat berbahaya dan belum pernah dicoba sebelumnya, Shen sudah sampai di ibu kota. Dan sesampainya di sana, ternyata kaisarnya ini masih bocil.
Untungnya saja kaisarnya ini bukan bocil FF. William dianggap sudah berkhianat. Lin ini tahu tujuan mereka bertiga yang telah mencuri bubuk hitam. Tetapi William membantah. William bilang dia berusaha menghentikan Tovar dan Ballard. Feng ternyata melihat kejadian pencurian itu dan bersaksi William memang mencoba menghentikan mereka. Meskipun begitu, Lin meminta William dikurung dan mengirim pasukan untuk mengejar Tovar dan Ballard. Di perjalanan, Tovar meminta Ballard menaik ke atas bukit untuk mencari jalan yang benar. Tetapi ternyata Ballard berkhianat. Balon pun mulai diterbangkan dan banyak pasukan yang tewas karena tidak bisa menyeimbangkannya. Tiba-tiba Feng membebaskan William. William dibebaskan karena Tao Te sudah sampai ke ibu kota. Wang bilang sekarang ia bebas mencuri apapun yang ia inginkan dan menceritakan kepada seluruh orang bahwa dunia sedang dalam bahaya. Tetapi William ingin membantu mereka, dan salah satu caranya yaitu memenangkan pertarungan dan dengan membunuh ratunya. Feng juga memohon untuk diikutkan berperang, dan dengan cerobohnya Shen mencoba fungsi dari magnet. Tao Te yang tersadar pun memberikan sinyal kepada sang ratu di mana lokasi ia berada. Ballard ditangkap oleh suku bukit. Suku bukit itu tidak tahu apa itu bubuk hitam, dan dengan santainya mereka semua membakarnya. Dan mereka semua pun tewas. Tovar kini menguasai semua persenjataan dan bubuk hitam. Tetapi pasukan Orda tanpa nama berhasil mengejarnya. Ibu kota sudah dihancurkan oleh Tao Te. Lin yang keadaannya terdesak diselamatkan oleh William. Tao Te tidak akan menyerang ketika sang ratu sedang makan. Jika ratu mati maka seluruh Tao Te akan membeku. Wang berencana memberikan makanan kepada Tao Te yang disandra dengan bubuk hitam yang dililitnya dan akan diledakkan ketika ia kembali ke ratu. Feng terkena cakaran dan luka parah. Feng pun mengorbankan dirinya untuk menghambat serangan Tao Te. William, Lin, dan Wang melepaskan Tao Te. Dia pun langsung makan dan kembali ke ratunya. Tao Te yang tahu keberadaan mereka bertiga berusaha untuk menerobos masuk. Wang pun menyerahkan batu magnet tepat sebelum ia tewas. 2 kali panah William berhasil digagalkan oleh pasukan Tao Te. Sang ratu yang tahu lokasi Tao Te langsung mengerahkan semua pasukan untuk menyerangnya. Dan hanya tersisa 1 bubuk hitam dan ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyerang. Sang ratu berhasil dibunuh dan sesuai perkiraan seluruh Tao Te membeku karena tidak mendapatkan sinyal. William mendatangi Tovar yang disandra, dan William mengatakan karena kemenangan ini ia dapat membawa bubuk hitam sebanyak yang ia mau. Tetapi Kaisar memberikan pilihan yaitu membawa bubuk hitam sebanyak yang ia mau atau menyelamatkan Tovar. Tentu saja William memilih untuk menyelamatkan Tovar, sahabatnya sendiri. William juga mengatakan selamat kepada Lin yang menjadi jenderal wilayah barat laut. William dan Tovar pun akhirnya kembali pulang. Yup, begitulah akhir cerita dari film The Great Wall. So, bagaimana menurut kalian dengan keseluruhan alur cerita dari film The Great Wall? Ya, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan tentunya subscribe channel Play the Movie.